Bagaimana rasanya jika Anda jatuh masih ketimpa tangga pula? Anda sudah mengalami penderitaan dan kemudian masih kejatuhan lagi penghinaan orang. Rasanya tentu sangat menyakitkan. Tidak seorang pun yang mau mengalami itu. Tetapi kadang-kadang realitas tak dapat kita tolak. Kadang-kadang kenyataan hidup memang pahit. Dan seringkali kepahitan hidup ini harus tetap kita minum. Ibarat kita minum cawan penderitaan seperti Yesus. Apa yang kita butuhkan pada saat yang sangat berat seperti itu dalam hidup kita? Saat kita butuh yang namanya empati, yang butuhnya dukungan moral, bukan pengadilan. Kita butuh orang yang berbelas kasih. Dan orang yang berbelas kasih itu seringkali tidak banyak kita jumpai di sekitar kita. Lebih banyak di antara mereka yang suka menghujat, suka menghukum dengan kata-kata, suka melemparkan fitnahan tanpa harus merasa bertanggung jawab atas segalanya. Anda menangis, dia tertawa. Anda bersedih dan bermurung durja, dia makan dan tertawa bahagia. Betapa sulitnya kehidupan ini jika manusia kehilangan hati, ketika manusia tidak lagi peduli satu terhadap yang lain. Maka kita belajar dalam hidup ini, kalau kita berada pada posisi yang lebih baik dibandingkan orang lain, jangan kita menambah beban penderitaan orang lain. Jangan membuat orang yang sudah susah semakin susah dan berat pula hidupnya. Sebaliknya, jika Anda adalah orang yang sedang menderita, seringkali fitnahan, tuduhan, bahkan juga mungkin derita dan salib yang sengaja dikirimkan orang untukmu atau diletakkan di atas bahumu, Anda harus belajar untuk menampiknya. Anda harus belajar untuk menghargai siapa diri Anda. Dan Anda belajar percaya bahwa selalu ada orang yang berbaik hati dan berbelas kasihan, yang tidak memanfaatkan Anda, tapi juga tidak mengadili hidup Anda. Dan kita tahu, satu pribadi yang bisa tetap kita pegang dalam hidup kita, yang dapat kita andalkan adalah Yesus. Injil kita hari ini berbicara tentang penyembuhan. Bahkan Yesus membangkitkan anak seorang janda di kota Nain. Peristiwa tersebut terjadi di pintu gerbang kota. Dan Anda tahu, pintu gerbang kota adalah tempat di mana perkara-perkara diselesaikan. Bisa kita katakan itulah tempat pengadilan. Hidup seorang janda pada zaman Yesus adalah hidup yang sangat berat. Belum lagi nasib yang begitu menyedihkan ini karena kehilangan anak. Dia harus mengalami pengadilan publik yang memandang rendah dia dan dia tidak punya apa-apa lagi sebagai tempat dia bergantung hidupnya karena kehilangan anak sulungnya. Tetapi di sanalah ketika manusia mengadili dia, ketika manusia mungkin meletakkan dia pada tempat yang begitu rendah dalam kehidupan, Yesus datang dan kemudian memulihkan hidup dia. Yesus menunjukkan belas kasih yang luar biasa dan membangkitkan anak janda tersebut. Jadilah bukan hakim bagi orang lain. Jadilah orang yang berbelas kasih kepada sesama. Tolonglah yang menderita, jangan menambah penderitaan sesama. Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa untuk diri kita, untuk keluarga kita dan pekerjaan kita sepanjang hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.